warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas seperti saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan seiring kita bersolawat, teman-teman semuanya, kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Thoriq Nasrullah selaku guru mata pelajaran agama Islam dan teman-teman semua yang saya cintai yang sedang melihat video ini. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman tahu gak sih jika ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, dari pepatah itu artinya kalau kita belum mengenal seseorang maka kita belum menyayanginya. Bercanda. Nah, karena itu izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Syakila, saya dari kelas 11 AKL 1. Saya dari nomor absen 32. Nah, teman-teman tahu nggak hari ini aku mau ngapain nih bikin video? Benar banget teman-teman, jadi aku bakalan menceritakan sosok ulama yang sangat luar biasa yang dimana seorang tokoh asal Indonesia yang dikenal hingga ke tanah suci Mekah. Jadi beliau ini tuh memang ulama asli Nusantara, tepatnya dari Banten. Nah, setelah itu beliau pergi ke Mekah nih untuk menuntut ilmu dan menjadi ulama besar di sana gitu teman-teman semuanya. Nah, kira-kira udah ketebak belum nih beliau ini siapa teman-teman semuanya? Sesuai judulnya sudah aku cantumkan ya kan, beliau ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau kalian belum tahu, gak apa-apa banget guys, karena hari ini lewat pidato ini aku mau mengajak kalian semua untuk lebih mengenal siapa sebenarnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini gitu, supaya setelah kita mengenal Syekh Al-Bantani ini kita bisa meneladani akhlak mulia beliau gitu teman-teman. Nah, yang langsung aja kita masuk ya guys. Nah, jadi Syekh Nawawi ini lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau tepatnya pada 1815 Masehi. Nah, teman-teman ada nggak nih yang dari Banten juga? Bisa komen di bawah. Nah, beliau ini nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Jadi beliau ini merupakan anak dari Umar bin Arabi Al-Bantani dan ibunya ayahnya yang merupakan ulama terkenal juga di Banten nih teman-teman semuanya. Nah, ibunya itu namanya Zubaidah yang merupakan keluarga dari yang taat agama juga nih. Nah, beliau ini anak sulung dari 7 bersaudara nih teman-teman semuanya. Dan termasuk generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin yang Raja pertama Banten yang merupakan putra Sunan Gunung Jati dari Cirebon nih teman-teman semuanya. Jadi yang kedua, sejak usia 5 tahun tuh Syekh Nawawi sudah menunjukkan kecintaannya yang sangat amat luar biasa terhadap ilmu. Beliau sangat suka, beliau ini tuh langsung belajar dengan ayahnya teman-teman semuanya, yang dimana ulama dari Banten juga nih gitu kan. Nah, beliau ini mempelajari bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Nah, di usia 8 tahun ya teman-teman, beliau bersama kedua adiknya belajar nih kepada Ki Hajar Sahal, salah satu ulama juga yang terkenal di Banten. Kemudian melanjutkan pendidikannya kepada Syekh Bayi Yusuf Purwakarta
Nah, menariknya di sini ya teman-teman, meskipun usia Syekh Nawawi Al-Bantani ini masih muda gitu ya, masih sangat muda gitu kan. Beliau tuh sudah mulai mengajar uh, murid-muridnya sendiri yang sebelum usia 15 tahun, yang dimana kalau usia 8 tahun itu kan masih sangat amat muda nih ya kan teman-teman, tapi beliau sudah memiliki murid-murid yang sangat amat mau gitu diajak belajar bersama Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Nah, beliau ini bahkan memilih mengajar di pinggir pantai agar murid-muridnya itu dapat belajar dengan nyaman, karena di dekat pantai itu kan adem ya teman-teman semuanya. Nah, setelah itu pada usia 15 tahun nih Syekh Nawawi akhirnya menunaikan ibadah haji ke Mekah, dan beliau itu belajar kepada ulama-ulama besar yang menimba ilmu fikih, tafsir, tauhid hingga tasawuf. Nah, beliau ini dikenal sebagai murid yang sangat amat cerdas, rajin, berakhlak mulia, sehingga cepat menonjol nih di antara pelajar-pelajar lain. Tapi bukan berarti para pelajar lain juga gak pinter seperti Nawawi, tapi juga pintar ya teman-teman semuanya. Nah, beliau ini menetap di Mekah itu selama 3 tahun teman-teman. Nah, setelah 3 tahun ini, Syekh Nawawi pulang lagi nih ke Banten sekitar 1828 Masehi gitu. Sampai di tanah air, beliau menyaksikan praktik ketidakadilan dan penindasan dari Belanda terhadap rakyat Banten. Nah, sebagai seorang yang peduli gitu kepada keadilan, beliau akhirnya berdakwah keliling Banten untuk membimbing masyarakatnya, mengajarkan nilai-nilai moral, agama, serta mengobarkan semangat spiritual beliau ini. Namun pemerintah Belanda tuh merasa terganggu gitu dengan keadaan beliau gitu, kayak dengan jadinya Belanda ini mulai membatasi kegiatan-kegiatan beliau dilarang berkhutbah di masjid, dan pada puncak di perang di Ponegoro tahun 1830, tekanan beliau ini tuh membawa Syekh Nawawi untuk bilang gitu kayak udah kamu pindah aja ke Mekah buat lanjutin pendidikan kamu dan pengajaran kamu. Akhirnya nih teman-teman, Syekh Nawawi ini pergi ke Mekah, menetap di Syiar Ali dan mulai mengajar di halaman rumahnya. Awalnya itu murid-muridnya hanya puluhan orang aja yang ikut diajar nih sama Syekh Nawawi ini. Tetapi seiring-iringnya waktu gitu ya teman-teman, murid-muridnya itu datang dari berbagai penjuru dunia gitu, termasuk Indonesia, Timur Tengah, hingga Asia Selatan. Beliau ini dikenal sebagai ulama ahli dalam tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nah, puncaknya itu terjadi ketika beliau ini tuh ditunjuk menjadi imam Masjidil Haram sebagai menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang dimana dia nggak dikenal hanya di Mekah aja, tapi di Madinah juga. Beliau dikenal Suriah, di Mesir, di Turki, bahkan di Hindustan gitu. Nah, Syekh Nawawi ini memegang peran sentral di komunitas ulama Al-Jawi dan menginspirasi banyak murid-murid untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Beliau juga menanamkan semangat kemerdekaan, anti kolonialisme, patriotisme, dan puncaknya itu terjadi ketika beliau ini tuh ditunjuk menjadi imam Masjidil Haram sebagai menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang dimana dia nggak dikenal hanya di Mekah aja, tapi di Madinah juga. Beliau dikenal Suriah, di Mesir, di Turki, bahkan di Hindustan gitu. Nah, Syekh Nawawi ini memegang peran sentral di komunitas ulama Al-Jawi dan menginspirasi banyak murid-murid untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Beliau juga menanamkan semangat kemerdekaan, anti kolonialisme, patriotisme, dan meskipun tidak melalui revolusi fisik gitu, tetapi melalui pendidikan dan pembinaannya dengan yang baik gitu teman-teman, dengan mengajarkan generasi ulama yang menciptakan akhlak mulia gitu ya teman-teman. Nah, selain mengajar, Syekh Nawawi, fun fact-nya nih teman-teman, sangat produktif dalam menulis. Jadi beliau sangat suka yang namanya menulis gitu, sampai-sampai beliau menghasilkan lebih
seratusan karya, kalau setahu aku itu 115 karya, yang dimana itu tuh sangat amat penting bagi generasi ulama berikutnya teman-teman. Nah contohnya itu ada karya syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Yang kedua itu Al-Samar Al-Yani'ah dan Sulam Al-Munajjah syarah dari Safina Al-Salah. Nah itu sangat-sangat amat masih dipakai di pesantren-pesantren Indonesia gitu, yang untuk menjadi rujukan penting nih bagi generasi ulama berikutnya gitu. Nah setelah beliau sudah menulis karya gitu-gitu kan pendidikan, akhirnya Syekh Nawawi menutup usia atau meninggal dunia di Mekah pada tahun 1897 Masehi. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang sangat luar biasa kepada murid-murid dari berbagai penjuru dunia nih ya kan, dan kitab-kitab juga. Nah perjuangan dan dedikasi ini menunjukkan bahwa ilmu dan akhlak dan kepedulian itu terhadap masyarakat adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan atau jabatan. Nah, apalagi kalau misalkan kita apalagi kan kalau ilmu itu lebih tinggi daripada adab ya teman-teman. Adab lebih tinggi. Adab lebih tinggi daripada ilmu, ya kan? Nah, itu harus banget kalau misalkan kita punya ilmu tapi nggak punya adab, itu sama aja guys, kayak ya buat apa gitu kalau misalkan ilmunya nggak kita terapin buat akhlak kita gitu dengan baik. Nah kesimpulannya teman-teman gitu ya, dari kampung kecil di Banten ini, Syekh Nawawi Al-Bantani berhasil menjadi Imam Masjidil Haram, mendidik murid dari seluruh dunia, menulis lebih dari ratusan karya, dan menanamkan semangat keadilan dan akhlak mulia. Jika beliau bisa berprestasi sebesar itu, tentu aja kita bisa ya kan guys, meneladani semangat beliau dalam belajar, berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah meski setelah nih teman-teman, setelah kuburnya genap berusia 1 tahun meninggalnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini, jadi tuh di Mekah ada kayak petugas itu yang selalu menggali kuburan untuk mengambil tulang-tulang mayat gitu. Nah jadi pada suatu hari petugas itu datang guys, dari menggali kubur Syekh Nawawi, tapi yang terjadi itu sangat amat di luar nggak expect gitu ya teman-teman, karena petugas itu tidak menemukan tulang seperti biasa. Yang mereka temukan itu adalah satu jasad yang masih utuh, tidak ada kurang satu apapun, tidak lecet, dan tidak ada busuk dari kain kafannya gitu teman-teman, dan tidak sobek gitu kan. Kalau misalkan kita udah setahun pasti kan udah menjadi tulang ya teman-teman. Jadi ini sangat amat kejadian yang mengejutkan para petugas gitu. Mereka berlari nih kan ke atasannya gitu kan, menceritakan apa yang telah terjadi gitu. Setelah diteliti sang atasan, kemudian mereka tuh menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan gitu. Langkah strategi ini diambil buat larangan pemerintah untuk membangun makam Syekh Nawawi ini. Lalu jasadnya itu dikuburkan kembali seperti sedia kala ya teman-teman. Dan hingga sekarang masih ada makam Syekh Nawawi itu berada di Ma'la Mekah. Jadi kalau teman-teman mau ke Mekah bisa banget ziarah ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani ini gitu guys. Cukup sekian video pidato dari aku. Semoga kita bisa meneladani sikap beliau gitu ya, dengan kita selalu berilmu gitu, dengan berpendidikan yang baik dan tidak macam-macam ya teman-teman semuanya di era zaman sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.